negara Aceh karena undang-undang negara Aceh mandum sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Maka apabila katanya tak baca undang-undang konun muka ta'alam atas raja katanya, sunnah katanya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang hana sunnah ya lagi hukum-hukum Belanda nak baca hana apa pakai Bismillah. Judul hurufnya katanya adalah menjaga agama Islam dari kaum 72. Ya benar. Dan hendaklah menjaga agama Islam syariat Rasulullah supaya jangan masuk Mu'tazilah. Nyo kaji tak fahami bahawa raja katanya awal Sultan Ali Muasyah, Sultan Iskandar Muda, Sultan Malikus Soleh semuanya sepakat di Aceh hanjit tambung Mu'tazilah. Hanjit tambung. Yang toy menganggap bro Mu'tazilah ini kaji baik duk no leh. Hanya undang-undang katanya, undang-undang raja katanya. Mu'tazilah tidak boleh masuk. Apalagi yang tidak boleh masuk? Khawarij. Khawarij jino akan berubah nama. Namanya Wahabi Salafi. Yan Khawarij. Nah, itu tuan bahas Khawarij yang kiban aku. Bentuk Khawarij. Kemudian Rafidi. Rafidi Syiah. Rafidah. Syiah Rafidah. Lanjut. Syiah Rafidah tidak boleh masuk di Aceh. Kerana yang kamu fakat raja-raja yang dalam konum Muka Alam. Yakni semua kaum yang 72. Kenapa enggak boleh masuk wahai raja? Sebab karena kaum yang 72 maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam. Berarti yang merusakkan agama Islam Mu'tazilah, Wahabi Salafi, Rafidi Syiah, Khawarij. Khawarij ni Wahabi Salafi ni tu. Tapi belum baca le bah untuk belum turah Khawarij ni kiban bah. Yan. Sebab karena 72 itu dapat merusak agama. Dan kaum itulah yang menghasut-hasut rakyat dan membikin huru-hara negeri. Kan betul. Lesak kata awaknya kan. Dia pergi adanya huru-hara negeri kan. Pakai tebi-tebi. Ya kan pegah lah adanya pembubaran kajian. Kiban. Ya kan kalau ni. Nak dibaca oleh raja adanya awak. Jadi siasah raja adanya betul-betul siasah kuat aku. Siasah yang memang dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Bila katanya siasah kan mana dituntut oleh iblis sebenarnya siasah tanya. Siasah raja yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah. Menyamuna itu perlu bahawa baiknya di Aceh Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi Salafi, Syiah Rafidah karenanya akan merusak rakyat, akan membuat huru-hara rakyat, menghasut rakyat dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri. Betul. Selama matina awaknya hana pu harap nang gro katanya amat. Termasuk Aceh. Nyo khusus untuk drone mandum wahai pemerintah Aceh kerana nyo katanya live furonyo. Dan baik bengah kelun. Lun semua buatnya kitab langsung raja-raja drone mandu Aceh nyo pemerintah kau Aceh orang Jawa aja debik je. Hana apa dengar mana. Nyo nasihat dari raja katanya. Maka coba diperhatikan wahai pemerintah Aceh mandum bahawa Mu'tazilah, Khawarij, Rafidi, Syiah semuanya itu adalah kaum yang merusak bangsa. Dan kaum yang 72 maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum. Betul. Cucuk tak ni. Cocok tak katanya. Urutnya kebetulan memang judul ini adalah tentangnya. Apa kata Raja Sultan Ali Muasyah dan Iskandar Muda dalam kerajaan Aceh Darussalam? Tidak boleh masuk mereka. Kenapa? Mereka lah yang berkhianat dengan syariat Rasulullah. Dan mereka jugalah yang menjadi musuh kita dan musuh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukti bahawa Aceh sejak dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana? Ditulis langsung oleh Raja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kaum itu sangat musuh dengan aulia. Kan betul? Orang yang kengken bid'ah aulia ya. Abu Ibrahim Wailan yang sesat. Nyo dia sesat. Hamdah Faturi sesat. Kan betul kan? Yang kajilah na Wahabi. Ya, kau nak? Ya. Nyam tengok tu baik-baik kelun. Baik-baik kelun babnya. Karena lu baca kitab Qanun Muta'alam, dasar-dasar negara Aceh Darussalam yang berkapasitas Islam kafah. Dan dengan ulama yang solihin. Maka apabila masuk kaum yang 72 ke dalam tiap-tiap negeri, maka negeri itu sudah terang hancur dan cerai-berai rakyat. Maka sekali-kali Sultan Muka Alam Iskandar Muda tiada memberi izin dalam negeri Aceh
berdiri firkah-firkah. Firkahnya golongan-golongan yang 72 di seluruh negeri Aceh. Nyo pesan Iskandar Muda untuk Danyo Mendung. Nyo katanya orang Aceh wajib dah dengarnya. Nyo kau orang Aceh baik dah dengar. Mudah-mudahan ulang tiga tu. Pesan Iskandar Muda pergi ke mana? Sultan Mukuta Alam Iskandar Muda tiada memberi izin di dalam negeri Aceh firkah-firkah yang 72-nya masuk ke negeri Aceh. Najino lu bahas becut agar kita tepu mendung kiban Mu'tazilahnya nah sudah problem. Kita tak tepunan tapi hana form ideologi kiban. Bikin je mulut mentang urungnya. Tak nak. Ini kan semangat je menyoka semua buat kita mutalam kan. Tapi raja kita langsung yang pegang. Kau orang lain pi. Belum nak raja cunda ni. Pertama, lu jelaskan Mu'tazilah le. Saya undang raja-raja turunan raja apa? Tempur raja cunda. Kalau jelaskannya le. Ideologi Mu'tazilahnya ideologi yang lebih kepada logika. Ini yang paling penting. Karena mandum syariat Mu'tazilah nya syariat logika dengku. Syariat logika. Kiban contoh Mu'tazilah itu meyakini bahawa di antara surga dan neraka ada tempat khusus. Yang kedua tepu rojo Mu'tazilah yang fungnan. Kemudian Mu'tazilah ini meyakini bahawa munyo ketanya carong nya dari munyo kalau Allah. Contoh le. Nah orang kaya, oh iyalah, hanya hasil kerja ni. Betul kan Allah? Bukan. Kan Allah je usaha pada. Maka jelah orang kaya, jelah orang carong karena ulun tuan minta usaha. Alhamdulillah kaya. Berarti kan karena Allah? Kan karena Allah memberi kita usaha dan kita berhasil. Berarti Mu'tazilah itu menyandarkan semua perbuatan syariat ba'dro, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Betul kan kita sekarang dahulu kalau sudah begini kejadian Aceh bisa jadi rusak rakyat Aceh. Dan huru hara bangsa terjadi ya kan? Pesan sekarang ini. Mu'tazilah di Aceh nak tak le lah. Dia macam tak itu. Mu'tazilah. Kemudian Syiah Rafidah yang kedua yang kali pegah le Gunung Muta'alam. Syiah Rafidah. Yang paling bahaya tu. Karena di Aceh. Tapi kalau tak ada dalam di Aceh. Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah bersyariat bahawa Imam Ali itu adalah pengganti Nabi Muhammad langsung. Itu pimpinan paling besar. Ya, pimpinan besar. Dan pengganti Nabi Muhammad. Dan Syiah Rafidah meyakini bahawa sahabat Imam Ali. Macam contoh Nabi Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semuanya kafir. Ya. Kenapa kafir? Nanti nak sebab bro untuknya. Dia harus pelajarinya tu. Kak, dan Syiah Rafidah karena di Aceh tapi walaupun hana le dah. Kerana kasus mempok Syiah di Lipat di Ulele. Nya dari Malaysia tu. Malaysia kadi sekat salah satu siro Syekh sehingga diundang lewat Win misalnya. Katanya dan Syiah Rafidah ini kekuatan paling hari tengku. Kekuatan takiyah nani. Yang itu akan dipakai oleh Wahabi cik. Takiyah. Takiyahnya berpura-pura. Menyang pakai baju aswaja, orang pakai baju aswaja. Menyang jak mulut, orang jak cik mulut. Hanya sistem takiyahnya. Menyang kafir, orang lah cik dalam kafir. Hanya adalah Syiah Rafidah karena di Aceh. Maka wajar pesan Iskandar Muda Mukuta Alam bahawa sungguh kalau ini sudah hadir di negeri Aceh, Aceh itu akan hancur. Yang besar raja dia. Yang bak kubu beliau inan. Wallahu alam. Inan pun apa lain. Yang jelas ini pesan Iskandar Muda. Raja Mukuta Alam mudanya, Imam Al-Adil. Kau mana ni? Yang ketiga yang kali tak di Aceh. Yang dia yang itu namanya adalah Khawarij. Nyo kali tak di Aceh dengku. Pemerintah Aceh ni dengar tak nyo Khawarij kali tak di Aceh. Dan siap-siap mereka akan menghancurkan Acehnya. Karena ada pesan sekarang mudah-mudahan. Khawarij menurut Syekh Ahmad As-Sawi
dalam kitab Tafsir As-Sawi, Khawarij itu ciri-cirinya berjenggot panjang. Jenggot. Kemudian memiliki hitam di dahi. Yang kalau begah tunggu. Syekh Ahmad Sawi. Kemudian dia selalu dengan Quran dan Sunnah. Mereka mencampur adukkan mazhab. Dan mereka berideologi kafir selain mereka. Kafir selain mereka. Kah? Nyo adalah Khawarij. Siapa Khawarij itu? Dijawab oleh Syekh Zaini Dahlan, salah tiga ulama Turki masanya, yang hidup semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Zaini Dahlan mengatakan bahawa Khawarij itu pertama kali mereka adalah sebutannya Wahabi. Kenapa Wahabi? Karena merujuk dengan pengikut Syekh mereka namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Syekh Muhammad bin Wahabnya nisbah Wahabi, orang Wahabi yang terima. Wahabi Salafi yang terima bahawa mereka orangnya walaupun ketika tapi tidak menamakan dirinya Wahabi, sehingga diputar balikkan sejarah tengku. Bila pelajarinya diputar balikkan sejarah, Wahabi itu berasal dari Muhammad bin Abdul Rustum. Abdul Wahab bin Rustum. Ya, sekali agaknya. Abdul Wahab bin Rustum. Diputar balikkan sejarah. Nah, yang lebih betul pengikut Muhammad bin Abdul Wahab Rustumnya, salah tiga pengikut beliau menulis kitab untuk memuji syekh beliau, Gurayau ini, dengan istilah Wahbiyah. Yang Wahbiyah berarti jan nisbah jiba Muhammad Abdul Wahab Rustum. Tapi Wahabi itu nisbahnya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab Rustum ada murid menulis kitab dengan nisbah kitabnya istilahnya Wahbiyah. Nah, sesat aku. Dia tersesat juga nanti itu. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab disebut Wahabi, pakalun tepu Wahabi, karena salah satu muridnya pernah menulis kitab namanya Tuhfatul Wahhabiyah. Tuhfatul Wahhabiyah. Tidak Tuhan tersebut Tuhfatul Wahhabiyah. Orang Wahabi tak terima mereka disebut Wahabi karena Muhammad Rustum, maka sungguh mereka harus Wahabiyah, bukan Wahabiyah. Nah, ini Wahabi. Kak, ketika ini sudah mulai tidak enak lagi didengar, sudah mulai diketahui oleh ulama Mesir, Yordania, Jordan, Sudan, maka mereka mengganti nama menjadi Manhaj Salafi. Nah, Manhaj Salafi. Dan ketika dengan manhaj Salafi, metode Salafi adalah ayo kembali Quran Sunnah tanpa madhab. Dan pi punya pakai madhab menjampu-jampu laju. Sama je sunnah harganya. Gimana cara sunnah harganya puan cuace? Dia pun ada udahnya kan? Madhab. Ya. Kajilah baik depan oleh sunnah harganya kanan ulang-ulang. Ini adalah sebab harganya bila dia baca diri. Beda tubuh sama ideologi. Khawarijnya adalah Iskandar Muda yang kita hasil. Cuma kenapa Iskandar bukan Wahabi? Karena Khawarijnya katre betul-betul Iskandar Muda tahun 16 sekian, sedangkan Wahabi terbit awal abad ke-20. Ini pegang oleh Iskandar Muda Wahabi. Kalau Wahabi Syekh Dahlan Wahabi terbit. Kalau pegang Wahabi Syekh Ahmad Sawi. Boleh. Wahabi itu dari Arab Saudi. Ketika manhaj salaf sudah mulai tidak enak lagi, karena sudah diserang oleh ulama-ulama Mesir masanya. Di Mesir orangnya tidak boleh masuk Wahabi. Siapapun ceramah Wahabi di Mesir tetap harus diusir. Nyan Wahabi Mesir kan mulai. Ketika manhaj salaf sudah mulai tak enak dipakai, mereka berubah nama menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah
takiyahnya Wahabi hari ini. Sama seperti senjatanya Syiah. Hati-hati. Tadi menyatakan pengajian sunnah, sunnah wal jamaah. Hati-hati. Hati-hati dulu. Ini yang pelajari itu. Alhamdulillah belum pelajari, saya belum pelajari. Darah koreksi memang itu. Khawarij begitu. Khawarij itu Khawarij yang kiban leh. Itu bi Khawarijnya. Khawarij yang pertama kali keluar ketika perang Ali dengan Muawiyah. Ketika perang Ali dengan Muawiyah, pihak Muawiyah masanya talu melawan Ali. Dipegah oleh Khawarij. Oh, menyemunan kamu ikut dulu. Mula kamu ikut karena kafir, ini kamu ikut karena kafir. Tibit, batai tibit yang disebut Khawarij. Lih tibit Khawarij, tibit dalam sabuh golongan. Dipegah oleh golongannya. Kamu memang harus ikut. Ini serba besar. Ini maka disebut Syiah. Hanya sejarah Khawarij. Khawarij bak masa Rasulullah namanya pertama Zulkhuwaisirah. Ciri-ciri Zulkhuwaisirah jenggot panjang, hinu hitam. Dipegah oleh Zulkhuwaisirah, Nabi, kamu harus berbuat adil lagi. Ini ke Nabi benar dipegah. Nak berani dia yang Nabi teruk benar pegah benar. Ijak Umar bin Khattab peluh pedeng. Nabi pun perlu lon koh takuji berani tak je ke dron Nabi menaikkan hanya Zulkhuwaisirah. Siapa lagi yang Khawarij? Bernama Hajjaj bin Yusuf, yang ahli Al-Quran, hafid Quran, ahli tafsir. Dia memberi fatwa bahawa Abdullah bin Zubair bin Awam wajib dibunuh, sahabat Nabi. Masalahnya yaitu Ibnu Muljam, ahli Quran, tahfidz, ahli hadis, yang memberi fatwa bahwa Imam Ali wajib dibunuh. Menyemenan bentuk ciri-ciri itu. Ciri-ciri Khawarij orang ini adalah pertama, mereka mencoba mengelabui manusia dengan Al-Quran. Hati-hati. Mengelabui manusia rakyat Aceh dengan Al-Quran. Maka dibuka sekolah tahfidz, hafal Quran, hufat, wal tuhfat, hafidz. Ini salah Quran. Kalau bacanya hafal Quran. Tapi kita harus tahu suluk harganya juga hafal Quran. Gimana cara suruh punya Puan Aceh? Harus hafal Quran lebih dulu. Yang kedua, mereka menguasai as-sunnah. Manusia dengan as-sunnah. Maka manusia itu sangat kalau sudah sampai kajian itu harus ada tidak ada umum hanya hafal Quran sehingga ikutlah mereka. Apa yang terjadi? Mereka baca Al-Quran tapi isinya bukan Al-Quran. Itu kutengku sekalian, nyok pemerintah Aceh dengan mendung kalau online dengan pemerintah Aceh pesan Iskandar Muda yang kami alam bahawa Mu'tazilah yang kali pegah oleh Iskandar Muda, Syiah Rafidah dan Khawarij adalah akidah yang siap menghancurkan kita yang mendung. Menyodron bahawa pemerintah Acehnya dan ngedron mendung bahawa ulama-ulama Aceh mantang rela Aceh dengan semua. Coba dibahas ini. Yang penting pegah bahawa yang lagi nyo kalau lentuan sampaikan karena lencok dari Konun Mughta Alam, iaitu Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Jadi menyobongnya baik kelun. Menyobongnya baik kelun, bungnya ke Iskandar Muda betul. Tu kena ada nak pembahasan, nak pertanyaan. Mungkin dari segi pemahaman Aceh yang tentu apa? Ya. Itu pemahaman ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan mantik. Ya. Iban tahu bukan dari pemahaman apa ini kan dasar dari kanun Mughta Alam sih. Artinya sidro mufti atau sidro qadhi atau sidro sultannya ke khalifah Acehnya harus melalui fit and proper test ada ilmiah kan. Yang bagaimana kajian pemahaman daripada
Waputnya sebagai dasar yang terpilih dalam kajian ulama Aceh sebagai perbandingan agar terjaring pemahamannya, artinya lagi tak ayak yang kiban solusi, artinya nak pemahaman lagi yang terjaring kepada purbo ilmiah, dia bisa tersekat. Mungkin solusi kiban cara. Jadi pertanyaannya kiban cara tersekatnya pemahamannya dengan tapu'ik wahabnya sistem ni. Ya. Macam fit and proper test nya kira-kira kan nyorong mau fit and proper test Ya, harus ditest tes lah ya. Ya memang tu haputnya disebut put kan karena harus menguasai ilmu put bawah. Fikih, tasawuf, tauhid. Tauhid mantek. Mantek kita butuh kan. Dalam hal akidah lagi ni akan dibahas dalam tauhid menurut. Ketika setidaknya orang kena menjadi tuhaput atau diangkat oleh orang menjadi tuhaputnya harus mufhum ilmu tauhid. Ilmu tauhidnya bukan semata ilmu cara katanya mufhum bahawa Allahnya Allahnya wujud, Allahnya kidam, konnya nontonku. Tapi juga harus belajar tentang akidah-akidah sesat di luar al-sunnah wal jamaah yang akan dibahas dalam tauhid. Dan tuhaput harus menguasai fikih. Fikih bagaimana? Termasuk fikih mazhab Syafi'i. Dan menyujud fikih pun mazhab lebih hilang. Ya. Dan lehnya ilmu tasawuf. Tuhan pun harus mufhum ilmu tasawuf. Ilmu cara mengendalikan hati, kesombongan itu bagaimana, dan seterusnya. Menyomantek yang bahasa di ilmu siasah. Ya, alhamdulillah ilmu yang nyomandum na bak dayah tu. Maka apabila kita kena tapu'ik sidra tu haput urung dayah yang cocok orangnya. Karena mungkin ilmunya kanan dia. Tasawuf kita belajar ilmu tauhid kita belajar solusi. Orang lain hanya buat solusi yang dipilih menjadi kita bersuki agak terbaik. Kifat Allah. Kifat Allah agak terbaik bersuki. Bersuki dahulu iaitu kita penulis jahar tu tauhid. Yang tauhid. Yang kedua, di dalam memiliki potensial ilmu fikih. Ilmu fikih. Mulai dari kita habis makan takrib, majuri, layanan tertolong, layanan terlebih, dalam kitab mahali, Laila Mahali baru kita atas satu kamu ada kamu ada dia takkan nyoh nak kamu dai dah alhamdulillah ya Syekh Mendawali kan itu cara akiban jet ke tu haput ciban dia ke gecik yang mana syarat gecik tu haput karena badai tu tasawuf orang dia belajar tauhid barulah karya Imam Al-Ghazali menyomantik iaitu kitab Idahul Mubham. Dan kita kitab Sobban. Karena pembahasan dari tentang akidah huruf kalau disarankan oleh sekarang muda, yang terpenting itu. Syiah dalam gambaran fikiran standar muda makanya yang sesat Syiah Rafidah. Padahal Syiah lain nunggu. Ada 12 lagi Syiah Mudairi. Ketika Iskandar Muda memandang Khawarij yang sesat tidak boleh masuk di Aceh, nyan golongan Wahabinya ditebit kajian awal abad ke-20 Iskandar Muda 16 sekian. So yang ulama Mesir tu mandum ulama Mesir dalam muktamar tahun 2014 kan. 2014 pun 2019 kan. Dari Yaman, Sudan, Yordania mandum mufakat bahawa Wahabi itu ajaran yang bukan ahlu sunnah wal jamaah.